Cerita ini bermula di sebuah desa kecil yang berada di kaki perbukitan. Jalan menuju desa itu sempit, diapit kebun karet dan bambu yang saling bersentuhan ketika tertiup angin. Saat malam tiba, jalan itu nyaris tanpa penerangan. Hanya cahaya bulan yang sesekali menembus sela pepohonan. Di ujung jalan itulah berdiri sebuah rumah 2 lantai yang sudah lebih dari 25 tahun tak berpenghuni. Cat temboknya mengelupas, atapnya dipenuhi lumut. Jendela kayunya lapuk, sebagian sudah pecah. Halamannya dipenuhi rumput liar setinggi pepohonan. Jika angin bertiup, suara ranting bergesekan terdengar seperti bisikan orang yang sedang berbicara pelan. Penduduk desa menyebutnya rumah bukit. Tak ada larangan, tak ada garis polisi. Namun, semua orang tahu satu aturan yang tidak pernah tertulis. Jangan berada di sana setelah matahari terbenam. Bukan karena pernah terjadi pembunuhan. Bukan pula karena ada cerita tentang hantu perempuan berbaju putih seperti yang sering beredar. Alasannya jauh lebih sederhana. Siapapun yang pernah bermalam di rumah itu selalu mengaku mendengar seseorang berjalan dari lantai bawah menuju lantai atas. Setiap malam, tepat pukul 2:17. Cerita itu sampai ke telinga seorang kreator dokumenter urban bernama Raka. Berbeda dengan pemburu hantu, Raka lebih tertarik membuktikan apakah semua kisah mistis sebenarnya memiliki penjelasan logis. Ia membeli 4 kamera CCTV yang mampu merekam dalam gelap. Sabtu sore, sekitar pukul 4, ia datang bersama sahabatnya Dimas. Mereka memeriksa seluruh ruangan. Lantai dasar terdiri dari ruang tamu besar, ruang makan, dapur, serta 1 kamar yang pintunya sudah terlepas. Debu memenuhi hampir semua sudut. Jejak kaki terakhir yang terlihat kemungkinan berasal dari hewan. Lantai 2 lebih menyeramkan. Lorong panjang membelah bangunan. Di sisi kiri terdapat 3 kamar. Di ujung lorong ada 2 balkon yang menghadap hutan bambu. Anehnya, meski rumah itu sudah lama kosong, udara di lantai 2 jauh lebih dingin dibandingkan lantai bawah. Raka memasang kamera di ruang tamu, tangga, lorong lantai 2, dan halaman belakang. Sebelum pulang, mereka memastikan sekali lagi. Tak ada siapapun. Mereka mengunci pintu dengan rantai besar, lalu pergi. Malam itu, hujan turun. Sesekali petir menyambar, membuat siluet rumah tampak jelas dari kejauhan. Sekitar pukul 9 malam, tak ada kejadian. Pukul 11, masih sunyi. Pukul 1 dini hari, seekor kucing hitam melintas di halaman. Lalu semuanya kembali tenang. Namun, tepat pukul 2:17, kamera tangga mendeteksi gerakan tidak langsung. Terlihat sesuatu, hanya bayangan gelap. Lalu terdengar suara. Langkah kaki pelan, teratur, seolah seseorang menaiki anak tangga satu persatu. Padahal tangga itu kosong. Beberapa detik kemudian, bayangan hitam mulai muncul. Ia bergerak perlahan menuju lantai 2. Dan anehnya, bayangan itu tidak memiliki tubuh, tidak memiliki kepala. Hanya bentuk gelap yang bergerak mengikuti irama langkah kaki. Esok paginya, Raka dan Dimas memutar rekaman. Mereka berulang kali memperbesar gambar. Tetap sama, tak ada orang, hanya bayangan. Karena penasaran, malam berikutnya mereka menambah 1 kamera lagi di ujung lorong lantai 2. Kamera itu menghadap lurus ke arah 3 kamar kosong. Mereka juga memasang mikrofon. Kembali,
pukul 2:17. Dini hari. Gerakan kembali terdeteksi. Langkah kaki kembali terdengar. Namun kali ini bukan hanya satu. Ada 2 langkah kaki, seolah seseorang sedang berjalan beriringan. Di layar muncul seorang pria tua, pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus. Ia berjalan sangat pelan menyusuri lorong. Sesampainya di depan kamar paling ujung, ia berhenti, mengangkat tangan seperti sedang mengetuk pintu 3 kali. Pintu tidak terbuka, pria itu lalu berbalik. Tatapannya mengarah tepat ke kamera. Beberapa detik kemudian, rekaman mendadak terputus. Keesokan harinya, mereka kembali. Tak ada bekas siapapun. Namun, satu hal membuat mereka benar-benar bingung. Kamera lorong masih berada di tempat, tapi arah lensanya berubah. Kini menghadap ke tembok, padahal baut penguncinya masih sangat rapat. Karena merasa janggal, Raka mencari arsip lama desa. Ia mendatangi kantor kelurahan. Setelah beberapa jam mencari dokumen tua, akhirnya ia menemukan data kepemilikan rumah tersebut. Pemiliknya bernama Sutrisno, seorang pensiunan guru. Menurut arsip, ia tinggal sendirian, tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, dan meninggal karena sakit. Tak ada catatan mengenai penghuni lain. Namun saat hendak pulang, seorang pegawai tua memanggilnya dan berkata, "Kalau mau tahu cerita sebenarnya, jangan cari di arsip, cari tetangga yang masih hidup." Seorang nenek berusia 80 tahun akhirnya bersedia bercerita. Dulu, setiap malam, Pak Sutrisno selalu berdiri di depan satu kamar yang selalu terkunci. Ia mengetuk 3 kali, lalu berkata pelan, "Nak, ayah pulang." Tetapi tak pernah ada jawaban. Konon, putrinya menghilang bertahun-tahun sebelumnya. Sejak saat itu, ia selalu mengetuk pintu setiap tengah malam hingga akhir hidupnya. Malam terakhir, Raka memutuskan mengambil seluruh kameranya. Sebelum melepasnya, ia memutar rekaman sekali lagi. Tak ada apa-apa, semua normal. Namun, saat hendak mematikan monitor, muncul satu file video yang belum pernah mereka lihat. Padahal tanggalnya adalah besok. Dengan tangan gemetar, Raka membuka file itu. Video itu memperlihatkan halaman rumah. Langit cerah. Terlihat seorang pria sedang berjalan memasuki gerbang. Pria itu membawa tas kamera, mengenakan jaket hitam. Itu adalah Raka sendiri. Padahal rekaman itu belum mungkin terjadi. Di dalam video, Raka masuk ke rumah. Pintu menutup. 5 menit berlalu. 10 menit. 1 jam. Tak ada seorang pun yang keluar lagi. Lalu, kamera merekam seseorang berdiri di jendela lantai 2. Sosok itu melambaikan tangan ke arah kamera. Saat gambar diperbesar, wajah yang terlihat di balik jendela bukan pria tua, bukan perempuan, melainkan Raka. Dengan senyum yang sama sekali tidak pernah ia ingat pernah ia lakukan. Rekaman berhenti. Raka dan Dimas saling berpandangan. Tanpa sepatah kata pun, mereka mencabut semua kamera dan meninggalkan rumah itu. Seminggu kemudian, Raka menghilang. Mobilnya ditemukan terparkir di pinggir jalan menuju rumah bukit. Tas kameranya masih berada di dalam tas. Tetapi
Raka sendiri tidak pernah ditemukan. Polisi menyatakan ia hilang. Pencarian dihentikan sebulan kemudian. Beberapa bulan setelah itu, pemilik toko elektronik tempat Raka membeli CCTV bekas memutar ulang memori dari salah satu kamera sebelum dijual kembali. Di dalamnya masih tersimpan satu rekaman. Rekaman terbaru. Tanggalnya hari setelah Raka dinyatakan hilang. Pukul 2:17 dini hari. Di lorong lantai 2. Seorang pria berjalan pelan menuju kamar paling ujung. Ia terhenti, mengetuk pintu 3 kali, lalu berkata dengan suara lirih, "Ayah, aku pulang." Dan sejak malam itu, langkah kaki yang selama puluhan tahun terdengar hanya satu orang, berubah menjadi 2.